Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar rasa syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang paling baik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjalankan salah satu amalan yang terbaik pula, yaitu thalabul ilmi. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat kita amalkan dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat populer, yaitu kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ya sudah sampai pada hadis yang ke berapa Pak? 24. Ya alhamdulillah ya sudah sampai hadis yang ke 24. Berarti ini sudah setengahnya lebih. Ya karena di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ada berapa hadis Bapak Ibu? Ada 42 hadis. Ya sekarang kita sudah hadis ke 24, ini sudah setengahnya lebih. Ini kalau sudah harusnya setelah berapa hadis ada ujiannya, begitu harusnya ya. Ada ujiannya, entah itu ujian hafalan hadisnya ya ataupun ujian materi faidah-faidah dari hadis yang dipelajari. Ini setuju atau tidak Pak Bu? Kalau ada ujiannya ini. Ada. Nanti pas ya hari ujiannya sepi, tidak ada yang berangkat. Ya. Ya tapi kita terus berusaha ya, setelah kita belajar bersama-sama, kita memahami, kita mempelajari, maka hendaknya kita ya berusaha untuk mengulang, berusaha untuk mengingat-ingat kembali ya ilmu yang sudah kita pelajari, sehingga apa yang sudah kita pelajari dari ilmu-ilmu yang Allah berikan ya tidak terbuang ya secara ya cuma-cuma. Ya jadi kita harus jaga ilmu tersebut, ya menjaganya dengan memurojaahnya dan mengamalkannya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Hadis yang ke-24 ini Bapak Ibu rahimani Allah, hadisnya sangat panjang. Ya, lumayan panjang. Ini semoga ya nanti insya Allah akan kita pelajari hadis yang ke-24 ini mungkin 2 atau 3 pertemuan karena sangat panjang. Saya bacakan teks hadisnya, ya semoga nanti tidak bosan ketika saya membacakan teks hadisnya karena agak panjang ini. Saya bacakan teks hadisnya, Al-Hadisur Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24.
An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, nih Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya ini mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan saya menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya ini tersesat kecuali orang yang saya berikan kepadanya hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, maka saya akan beri kepada kalian hidayah. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya adalah orang yang lapar, kecuali orang yang saya berikan makan kepadanya, maka hendaknya kalian meminta makan kepadaku, maka saya akan beri kepada kalian ya makanan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni ya aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya ini telanjang, kecuali orang yang saya berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, maka saya akan beri kepada kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, ya sesungguhnya kalian ini berbuat salah di malam hari maupun di siang hari, ya, dan saya menghapuskan semua dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, maka saya akan ya ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, ya sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepadaku madharat, dan kalian tidak juga bisa memberikan kepadaku manfaat sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian, orang yang paling pertama dan orang yang paling terakhir, dari kalangan manusia maupun jin, semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka yang demikian itu tidaklah menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika semua kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling jelek di antara kalian, maka yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, semua manusia dari awal sampai akhir, jin maupun manusia,
jika seandainya semua mereka itu berkumpul berdiri di satu tempat, kemudian semua mereka meminta kepadaku, semua manusia, semua jin berkumpul, kemudian semuanya secara berbarengan meminta kepadaku, kemudian saya berikan kepada setiap mereka permintaannya semuanya, maka yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku, apa yang saya miliki, kecuali ya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, ya kemudian diangkat, maka yang berkurang itu ya seperti tetesan air yang ada di jarum tersebut. Adapun yang ada di sisiku yang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti air yang ada di lautan tersebut. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian yang saya telah catat amalan-amalan tersebut untuk kalian, kemudian semuanya akan aku balas untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan dari amalan-amalannya, maka hendaknya dia memuja dan memuji Allah. Namun barang siapa yang mendapati keburukan, ya bukan suatu kebaikan yang dia dapati dari catatan tersebut, maka hendaknya dia tidak menyalahkan kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Panjang nggak Pak hadisnya Pak? Lumayan panjang ya, bacanya aja lumayan ini ya. Ya ini hadis yang ke-24. Ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang mulia. Ya dahulu sudah kita bahas biografi tentang beliau ketika kita membahas hadis yang ke-18. Ya, karena hadis yang ke-18 itu hadis juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Cuma kita ulang sedikit, ya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau ini sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang senior. Ya, bahkan dia diriwayatkan bahwasanya beliau itu termasuk orang yang kelima atau orang yang keenam yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan kelima, ada yang mengatakan orang yang keenam yang masuk ya Islam. Hanya saja hijrahnya beliau adalah orang-orang yang terakhir hijrah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yaitu sekitar 281 hadis. Beliau sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah sahabat yang sangat berilmu dan terkenal sangat zuhud. Ya, sangat zuhud. Ya, beliau berhati-hati. Ya, beliau meninggalkan semua apa yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Beliau terkenal dengan ya nisbahnya kepada Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Al-Ghifar itu adalah suatu tempat, suatu daerah yang letaknya antara Mekah dan Madinah. Dan terkenal ya kabilah Ghifar itu adalah kabilah yang terkenal banyak begalnya, banyak perampoknya, Quta'ut Thariq. Jadi kalau orang yang melewati daerah tersebut itu orang sudah was-was. Karena memang terkenal orang-orang daerah tersebut itu suka merampok. Dan bahkan Abu Dzar Al-Ghifari dahulunya adalah bagian dari mereka. Beliau dulunya adalah perampok, orang yang menjarah ya di jalan-jalan seperti itu. Ya, tapi beliau mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, ya menjadi sahabat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala hapuskan ya dosa-dosanya ya dengan masuknya beliau ke dalam Islam. Ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 32 Hijriyah. Ya, ketika masa ya Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Itulah biografi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.
Di antara hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW adalah hadis yang kita baca ini, hadis yang panjang, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya dalam sebuah hadis yang Rasulullah riwayatkan dari Rabbnya, fima yarwihi an rabbihi. Jadi Rasulullah meriwayatkan hadis ini dari Rabbnya, dan ini dalam ilmu hadis disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi jika Rasulullah mengatakan fima yarwihi an rabbih, Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya, atau misalnya Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah berkata, tapi bukan Al-Quran, maka itu adalah hadis qudsi. Ya. Ini tahu Pak hadis qudsi itu apa? Ya. Ya, hadis qudsi ini berbeda dengan ya hadis-hadis yang lain, hadis nabawi, dan juga berbeda dengan Al-Quran. Jadi ya ada Al-Quran, ada hadis. Ya. Hadis itu ya saya ini kita sampaikan tentang ilmu hadis agar kita ini ya mengenal hadis Pak ya. Jadi hadis itu ada yang marfu. Hadis yang marfu itu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Itu hadis marfu. Jadi yang dinisbatkan kepada Rasulullah, perkataannya Rasulullah atau perbuatannya Rasulullah. Ada hadis itu hadis yang mauquf. Mauquf itu adalah hadis yang disandarkan atau dinisbatkan kepada para sahabat. Ya, para sahabat berkata atau para sahabat melakukan sesuatu, maka itu adalah hadis yang mauquf. Kemudian yang ketiga itu ada hadis maqtu'. Hadis maqtu' itu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada para tabi'in. Nah, hadis yang marfu' ini ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Ada hadis nabi, ada hadis qudsi. Apa perbedaannya? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW. Cuma ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya lafadz dan maknanya juga dari Allah. Hadits qudsi itu lafadz dan maknanya ya sebagian para ulama mengatakan dari Allah. Ya. Ada sebagian para ulama mengatakan maknanya dari Allah, adapun lafadznya wallahu alam. Bisa jadi dari Rasulullah sendiri, bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapat mengetahui perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran itu jelas makna dan lafadznya adalah dari Allah. Itu adalah firman Allah secara makna dan secara lafadz. Rasulullah tidak menambahi, Rasulullah tidak mengurangi. Adapun hadits qudsi maknanya dari Allah, lafadznya ya pendapat yang kuat wallahu alam, lafadznya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian perbedaan Al-Quran dengan hadits qudsi. Ya. Kalau Al-Quran itu tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Ya, dia meriwayatkan dengan makna, dia merubah lafadznya, yang penting maknanya sama. Maka ini tidak boleh. Dia mengatakan Allah berfirman, ya, dia membacakan Al-Quran, ya, lafadznya berbeda, dia merubah lafadznya walaupun maknanya sama, maka ini tidak boleh. Karena meriwayatkan Al-Quran itu harus sama makna dan lafadznya, tidak boleh mengganti. Adapun hadis qudsi sekalipun, maka boleh meriwayatkan dengan makna. Jadi dia membaca hadis qudsi, ya, dia membaca dengan lafaz yang lain, tapi maknanya sama, ya, tidak berubah makna, maka itu tidak mengapa. Ya, boleh meriwayatkan dengan makna. Kemudian perbedaannya antara Al-Quran dengan hadis qudsi, kalau Al-Quran itu sudah pasti sahih. Sudah pasti sahih. Ya, karena Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Maka tidak ada yang dhaif dari Al-Quran. Semuanya sahih. Tapi kalau hadits qudsi, ya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, tergantung perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, jadi tidak mesti sahih. Ada hadits qudsi yang dhaif. Ya. Kemudian perbedaannya yang lain adalah Al-Quran itu dihitung sebagai ibadah dengan membaca lafadznya.
Kalau kita membaca Al-Quran, maka itu mendapatkan pahala, itu dihitung sebagai ibadah. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, kita akan mendapatkan berapa Pak? Ya 10 kebaikan. Tapi kalau hadits qudsi dengan membacanya, maka itu tidak dihitung sebagai ibadah tersendiri. Kemudian perbedaan yang terakhir, ya kalau Al-Quran itu bisa dibaca di dalam sholat, ya. Kemudian kalau hadits qudsi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Misalnya dia habis Al-Fatihah, ya ibadi kullukum misalnya, dan seterusnya. Ini tidak boleh karena itu bukan Al-Quran. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan hadits qudsi. Jadi hadis yang akan kita pelajari ini adalah hadits qudsi. Ya, sebagian para ulama mengistilahkan dengan hadis ilahi atau hadis robbani. Hadis ilahi atau hadis robbani. Maka yang dimaksud adalah hadits qudsi. Ini paham Bapak Ibu ya, hadits qudsi ya? Ya. Jadi hadis yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis tersebut, Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya saya ini telah mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri. Artinya Allah tidak akan mungkin berbuat zalim. Allah haramkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan saya telah menjadikan kezaliman itu, kata Allah, itu juga haram di antara kalian. Maka tidak boleh satu dengan yang lainnya saling mendolimi. Kemudian Allah mengatakan fala tadzalamu, maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim. Zalim ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia Pak? Zalim itu bahasa apa itu? Bahasa Arab, tapi kayaknya sudah menjadi bahasa ya Indonesia. Apa sih Pak artinya zalim itu? Ya, ya artinya ya para ulama berbeda mengartikan zalim. Ada yang mengatakan menganiaya, tidak memberikan hak, ya atau seterusnya. Ya, tapi secara bahasa zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka zalim ini kebalikan dari adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahallihi. Adil itu meletakkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan kadarnya, itu adil. Ya, berbuat adil sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tempatnya. Kalau zalim kebalikan, ya meletakkan sesuatu ya di selain tempatnya. Oleh karenanya kezaliman yang paling besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat dan yang paling besar. Yang sangat besar. Jadi kesyirikannya adalah kezaliman. Kenapa? Karena orang berbuat syirik, mensekutukan Allah, dia itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena orang yang melakukan kesyirikan, dia meletakkan ibadah, melakukan ibadah ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya dia itu meletakkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia berdoa, harusnya dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Ini meletakkan sesuatu, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Maka ini kezaliman. Ya, kesyirikan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, di dalam hadis tersebut Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri. Maka ini menunjukkan banyak faedah. Yang pertama, sebetulnya Allah itu mampu untuk berbuat zalim. Allah itu mampu untuk berbuat zalim. Allah mampu melakukan apa saja. Menganiaya ya hambanya mampu. Tapi tidak mungkin Allah lakukan. Allah mampu berbuat zalim, tapi tidak mungkin Allah melakukannya.
Kemudian faedah berikutnya dari kalimat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mendolimi hamba-hambanya sedikit pun. Dan itu menunjukkan kesempurnaan adilnya Allah dan mulianya Allah. Allah itu adalah Rabb yang adil, Rabb yang mulia, Maka tidak mungkin Allah melakukan kezaliman walaupun itu hanya sedikit sekali. Tidak ada satupun makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil, entah itu dari ayat maupun dari hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Di antaranya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim walaupun misqala dzarrah. Misqala dzarrah itu sekecil apapun. Sering kita dapati dalam Al-Qur'an kata dzarrah, misqala dzarrah. Misalnya dalam surat Al-Zalzalah Allah berfirman apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara atau sarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasan kebaikannya. Dzarrah itu Bapak Ibu rahimani Allah, dzarrah itu sesuatu yang orang Arab mengungkapkan, yaitu menunjukkan kecil atau sangat kecil. Yang menunjukkan sangat kecil. Para ulama mengartikan dengan arti yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan dzarrah itu semut yang kecil, ada yang mengartikan debu yang nempel di tangan setelah kita kibas-kibaskan. Ada yang mengartikan dzarrah itu adalah cahaya yang debu yang terlihat karena cahaya yang masuk. Kalau kita buka pintu atau ada cahaya, itu kan kayak ada debu-debu yang bertebangan tuh Pak itu adalah dzarrah. Ada yang mengartikan dzarrah itu adalah sesuatu yang kalau diletakkan di timbangan maka tidak akan menunjukkan reaksi apa-apa timbangannya, tidak akan naik sedikit pun, karena memang dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil sekali. Nah kata Allah, innallaha la yadlimu syai'a, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan berbuat zalim walaupun hanya sekecil itu. Ayat yang lain Allah mengatakan wa ma ana bizallamin lil abid, dan saya ini tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidak menginginkan berbuat zalim kepada alam semesta ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Maka dari sini hadis ini sebetulnya ini sebagai penenang untuk kita. Allah Subhanahu wa taala jangankan berbuat zalim yang banyak, sekecil apapun Allah tidak akan menzalimi kita. Maka kita nggak perlu khawatir kalau kita ini akan dizalimi oleh Allah. Kalau ibadah kita baik, ibadah kita diterima, Allah akan mencatat dan Allah akan balas. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada kita. Maka kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut kalau Allah itu tidak adil kepada kita. Terkadang kita berpikir, kita suudzon kepada Allah. Ketika melihat orang lain misalnya mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak daripada dirinya sendiri. Kemudian dia melihat dirinya sendiri mungkin banyak sekali musibah, ujian yang Allah berikan. Misalnya dia terpuruk misalnya, secara ekonomi misalnya, mohon maaf misalnya dia susah dan yang lainnya, melihat orang lain bergelimang dalam kenikmatan. Kemudian muncul suudzon. Dia berprasangka buruk kepada Allah, dia mengatakan Allah tidak adil, Allah berbuat zalim kepada dirinya, maka ini tidak benar. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Allah menentukan segala apa yang Allah lakukan itu sesuai dengan rahmat dan hikmahnya. Kalau itu kebaikan maka itu rahmat Allah. Kalau itu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Kemudian di antara bentuk Allah itu adil dan tidak berbuat zalim, yaitu Allah itu akan membalas semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat.
Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya yang beriman. Satu kebaikan saja yang dilakukan oleh orang yang beriman, maka Allah akan balas di dunia dan juga Allah akan balas di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, kalau dia berbuat kebaikan, Allah juga tidak berbuat zalim. Kata Rasulullah, fayud am bihasanatin ma amila bihalillah fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanah yujza biha. Kalau orang yang tidak beriman berbuat kebaikan, maka di antara bentuk keadilan Allah, Allah akan membalas kebaikan orang-orang kafir tersebut di dunia. Tapi untuk di akhirat, mereka tidak mendapatkan balasan sedikit pun. Karena syaratnya untuk mendapatkan kebaikan akhirat, yaitu harus beriman. Jadi kalau orang-orang kafir, misalnya berbuat baik, dia bersedekah, dia memberikan, dia Masya Allah menginfakkan hartanya, membantu orang lain, maka di antara bentuk keadilan Allah, Allah membalas kebaikan itu. Allah membalas tapi sekedar balasan dunia. Adapun akhirat ada syaratnya, dia harus beriman. Kalau tidak beriman, maka dia tidak mendapatkan balasan di akhirat. Kalau dia melakukan kebaikan ketika dia masih kafir, kemudian dia beriman, maka setelah dia beriman, kebaikan-kebaikan yang dulu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keadilan Allah. Allah tidak akan berbuat zalim. Di antara bentuk keadilan Allah, bahwasanya Allah tidak berbuat zalim, ya, yaitu sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun. Tadi dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun, maka Allah akan membalasnya. Dia akan melihat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berbeda dengan manusia. Terkadang manusia tidak memberi apa yang seharusnya mereka beri. Misalnya mohon maaf Pak, misalnya orang kerja, ya kerjanya misalnya harusnya 8 jam, tapi dipaksa misalnya kerja lembur 9 jam, tapi yang 1 jam tidak ada tambahan misalnya. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak adil. Itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang luar biasa. Ini keadilan Allah, tidak mendolimi sama sekali, yaitu kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan. Minimalnya 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai lebih daripada itu sampai tidak terhingga. Sebaliknya, kalau seorang hamba berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, satu kemaksiatan, dilipat gandakan atau tidak? Tidak. Balasan keburukannya, catatannya itu hanya dicatat 1. Tidak dicatat, ya kelipatan tidak. Oleh karena para ulama mengatakan jika perbuatan dosa kemaksiatan itu dilipat gandakan sebagaimana amal ibadah dilipat gandakan, maka mungkin tidak ada yang bisa masuk surga, ya kita dengan amal-amal kita, karena banyaknya dosa-dosa kita. Tapi karena rahmatnya Allah, keadilan Allah, ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, maka pahala yang dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat. Itu minimal. Sampai 700 kali lipat. Tapi kalau keburukan, ya Allah hanya mencatat 1 keburukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang mengamalkan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali semisal yang dia kerjakan. 1 dibalas 1. "Wa man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Dan barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka akan diberikan rizki di dalam surga tersebut tanpa batas. Jadi kebaikan dilipat gandakan, adapun keburukan maka tidak dilipat gandakan. Kemudian di antara keadilan Allah juga, ini Allah tidak akan menzalimi hambanya, yaitu Allah tidak akan mengazab hambanya sampai hambanya tersebut benar-benar mengetahui ilmunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan sungguh kami tidak akan mengazab suatu kaum kecuali sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Jadi misalnya seorang hamba belum sampai kepadanya dakwah, dia tidak tahu bahwasannya misalnya melakukan misalnya judi itu haram misalnya, dia tidak tahu. Ya, tidak tahu, tidak ada orang yang mendakwainya, mungkin dia di pelosok atau yang lainnya. Kemudian aktivitas orang-orang di situ mungkin dia berjudi dan seterusnya, maka Allah tidak akan mengadab mereka karena belum sampai kepada mereka dakwah. Ya, ini keadilan Allah. Allah tidak akan mendolimi. Berbeda kalau orang itu sudah tahu ilmunya, sudah tahu ini dilarang, sudah tahu ini diperintahkan, tapi dia mengabaikan, dia menerjang larangan-larangan Allah, ya dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya padahal dia sudah tahu dakwah sudah sampai kepadanya, maka ini berbeda. Ya, menjadi orang yang berhak untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum sampai kepadanya ilmu, dia tidak tahu hukumnya, ya maka Allah memaafkan. Allah tidak akan mengazab. Ini bentuk keadilan Allah. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun. Kemudian kata Allah, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dan saya menjadikan kezaliman itu pun suatu yang diharamkan di antara kalian. Maka janganlah sekali-kali kalian saling berbuat zalim. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang kita untuk berbuat zalim di antara kita. Jadi Bapak Ibu rahimani Allah, ya kezaliman ini sangat berbahaya. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian dengan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan kezaliman ini ada dua. Yang pertama, kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa yang kita kerjakan, kita mendolimi diri kita sendiri, tapi kaitannya antara kita dengan Allah. Dan yang kedua adalah perbuatan zalim yang kita lakukan kepada orang lain. Kepada orang lain. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kezaliman kepada diri kita sendiri yang kaitannya antara kita dengan Allah, maka urusannya mudah. Urusannya mudah. Bukan kita meremehkan perbuatan dosa, bukan. Tapi kalau perbuatan dosa itu hanya antara kita dengan Allah, maka Allah itu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Sebesar apapun kezaliman, sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, sebanyak apapun, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak peduli seberapa banyak. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jadi mudah urusannya. Tapi kalau kezaliman itu antara kita dengan orang lain, maka ini urusannya sangat sulit. Kenapa? Karena orang itu hukum asalnya mereka akan menuntut. Orang itu akan menuntut. Kita berbuat zalim kepada mereka, sedikit aja kezaliman itu, mereka akan menuntut kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengadili seadil-adilnya. Ya, Allah akan mengadili seadil-adilnya. Ya.
Maka ini bahaya. Nanti kita akan dituntut, ya. Kita akan membalas, ya, kedzaliman yang kita kerjakan. Ini tidak bisa kita bayar dengan harta, tidak bisa kita bayar dengan, ya, kekayaan kita, karena sudah tidak berlaku lagi kekayaan. Bagaimana kita membalasnya? Ya, kita membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pahala-pahala kita berikan kepada orang yang kita zalimi sesuai dengan kadar kezaliman kita. Kalau kita nggak punya kebaikan lagi, kebaikan kita habis, maka bagaimana kita membayar kezaliman tersebut? Yaitu dosa-dosa orang-orang yang kita zalimi akan ditimpakan kepada kita. Ya. Makanya ini dia termasuk orang yang merugi. Dalam hadis muflis, ketika Rasulullah SAW, ya, bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang merugi? Ya, maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang merugi itu orang yang tidak punya harta, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang merugi dari umatku ini, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa banyak pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, ya. Akan tetapi dia juga datang membawa dosa kedzaliman. Dia menuduh orang lain, dia memukul orang lain, dia menumpahkan darah orang lain, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka, ya, kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Wa in faniyat hasanatuhu falam yuqdama alaih. Kemudian ketika kebaikannya sudah habis, padahal dosa kedzalimannya belum terbayar semuanya, maka orang-orang yang dizalimi tadi, dosa-dosanya akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka dia menjadi orang yang sangat merugi. Padahal dia datang dengan membawa banyak pahala, namun pahalanya dia harus berikan kepada orang untuk membayar kezalimannya. Bahkan dia harus menanggung dosa-dosa orang lain, ya, untuk membalas, ya, untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Jadi manusia, ya, akan sulit. Ya, mereka akan sulit memaafkan karena mereka butuh kebaikan. Mereka akan menuntut. Bahkan walaupun itu keluarga kita sendiri. Ya, walaupun keluarga kita, ya, sendiri, mereka juga akan menuntut. Oleh karena dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat, yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan dia akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Para ulama menafsirkan, sebagian para ulama menjelaskan, kenapa dia lari dari orang tuanya, lari dari anak dan istrinya pada hari kiamat? Karena takut dituntut. Karena kezaliman yang dia perbuat kepada mereka. Mungkin ada hak istri yang tidak dia tunaikan, mungkin ada hak orang tua yang tidak dia tunaikan, mungkin ada hak anak yang tidak dia tunaikan. Itu kezaliman. Karena takut dituntut, maka nanti pada hari kiamat dia lari dari keluarganya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga saja, ya, orang yang paling kita sayang, nanti pada hari kiamat mereka juga akan menuntut kita. Kenapa? Bukan karena tidak sayang, ya. Bukan karena tidak peduli, karena semua manusia itu butuh dengan kebaikan. Mereka khawatir dengan dirinya sendiri. Ya. Mereka butuh, ya, kebaikan. Ya, oleh karenanya, ya, dan seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Semua akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seorang yang berbuat dosa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila hamliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan apabila orang yang, ya, berat menanggung dosanya, keberatan menanggung dosanya, dia memanggil seseorang untuk membantu memikul dosanya, maka orang itu tidak akan mau, walaupun itu, ya, keluarganya sendiri. Bahkan diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, ini luar biasa, ya, Fudail bin Iyad mengatakan,
Yang menafsirkan ayat tersebut yang mengatakan hiyal mar'atu talqa waladaha. Nanti pada hari kiamat itu ada seorang wanita, ya seorang ibu yang dia itu berjumpa pada hari kiamat dengan anak laki-lakinya, dengan anaknya. Fatakul, maka ibu itu berkata kepada anak lakinya, ya waladi, alam yakun batni laka wi'a. Wahai anakku, bukankah perutku ini dahulu ini adalah tempatmu? Alam yakun thadni laka siqa. Dan bukankah, bukankah dada ini adalah dahulu adalah sumber minummu, ya, sumber ya makanmu, minummu. Alam yakun hujri laka wito. Dan bukankah pangkuanku ini dahulu adalah kasurmu? Yaqulu, maka anak tersebut mengatakan bala ya ummah, iya benar wahai ummah. Ya, dulu perutmu itu adalah tempatku, duniaku. Ya, dadamu itu dulu adalah ya sumber makanan dan minumku. Pangkuanmu itu dulu adalah kasur yang nyaman untukku. Maka ya ibu tersebut mengatakan, ya bunayya, qad athqalatni dhunubi. Wahai anakku, ya sesungguhnya dosa-dosaku ini telah memberatkanku. Ya fahmil anni min hadanban wahidan. Maka tolonglah ya engkau pikul satu saja dosaku ini. Ini saya sudah keberatan menanggung dosa, maka pikul satu saja wahai anakku. Fayaqul, maka anaknya mengatakan, ilaika anni ya ummah. Ilaika anni ya ummah, fa inni bidzanbi anki mashghul. Ya ini mohon maaf wahai ibuku. Ya mohon maaf wahai ibuku, tadi yang kamu sampaikan itu benar semuanya. Tapi mohon maaf karena saya sendiri ya ini sudah berat menanggung dosaku. Saya sibuk dengan kondisi diriku sendiri. Saya tidak bisa membantumu walaupun hanya memikulkan satu dosamu. Ini menunjukkan ya bahwasanya semua nanti pada hari kiamat semua ini butuh terhadap pertolongan, semua butuh bantuan, semua butuh kebaikan. Ya, semuanya berharap agar dosa-dosa yang dia pikul itu hilang darinya. Ada orang yang memikulnya. Dan kita ini punya kesempatan. Ya, kita ini punya harapan. Apa itu? Kedzaliman yang dilakukan kepada kita. Kalau kita dizalimi, ya maka ini keuntungan bagi kita nanti di akhirat. Apa keuntungan itu? Orang yang dizalimi, maka ini ada dua kemungkinan. Dia memaafkan. Kalau dia memaafkan, maka dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya orang yang mendolimi tadi sudah ya tidak lagi dituntut. Tapi dia mendapatkan pahala yang besar karena memaafkan. Tapi kalau tidak memaafkan, dia akan tuntut nanti pada hari kiamat Allah berhak mengadili. Ya. Bagaimana dia menuntutnya, membalasnya? Yaitu dia mengambil pahala orang yang mendolimi. Kalau kedolimannya besar, maka banyak pahala yang dia ambil. Ya. Kalau ternyata orang yang mendolimi kita ini nggak punya pahala, maka bagaimana membalasnya? Dosa kita ini akan ditimpakan, dipikul oleh orang yang mendolimi kita. Jadi enak yang berbuat zalim atau yang terzalimi, Bang? Ya, yang terzalimi sebetulnya. Ya, ini ada dua pilihan dan dua-duanya semuanya baik. Kalau memaafkan dan itu yang paling baik. Kalau memaafkan, ya maka orang yang mendolimi tidak dituntut. Tapi dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang luar biasa. Ya. Tapi kalau dia tidak memaafkan, pun dia berhak mendapatkan balasan sesuai dengan kadar ya kedzaliman yang diperbuat kepadanya. Maka berhati-hati. Maka jangan sampai kita ini berbuat zalim kepada ya manusia. Ya. Kalau ya berbuat zalim kepada manusia, maka segera mohon maaf, segera minta keridhaan. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu ya madlamatun li akhi." Barang siapa yang memiliki dosa kedzaliman kepada saudaranya, fi irdhihi aw ghairi dzalika. Entah itu mendolimi kehormatannya atau yang lainnya, mendolimi hartanya atau yang lainnya. Ya, maka falyatahillalhu, ya maka hendaknya dia meminta kehalalan. Ya. Pada hari ini sebelum tidak lagi bermanfaat ya harta-harta. Ya, maka segera minta maaf, ya jangan sampai nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan la in talqallaha
yaumal qiyamati bisab'ina dzanban bainaka wa bainallah ahwanu min antalqallaha yaumal qiyamati bidzanbin bainaka wa bainal ibad. Jika seandainya engkau berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, engkau berjumpa dengan membawa dosa sebanyak 70 dosa. 70 dosa, tapi dosa itu kaitannya antara kita dengan Allah saja. Ahwanu, maka yang demikian itu lebih ringan daripada engkau berjumpa dengan Allah pada hari kiamat bidan bin wahidin bainaka wa bainal ibad, dengan membawa satu dosa saja, tapi dosa itu kaitannya antara engkau dengan manusia. Kalau 70 dosa antara kita dengan Allah, ini mudah sekali. Kita bertobat, maka Allah akan mengampuni. Kalaupun kita belum sempat bertobat, maka besar kemungkinan pula Allah juga akan mengampuni. Ya, besar kemungkinan Allah akan mengampuni karena Allah Maha Pengampun selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, walaupun itu satu dosa, maka sudah pasti kita akan dituntut. Oleh karena Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, bi'sazadi ilal ma'ad al-udwani alal ibad. Bi'sazadi ilal ma'ad, seburuk-buruk bekal nanti pada hari kiamat, al-udwanu alal ibad, yaitu kezaliman atau permusuhan antara kita dengan manusia. Kalau nanti kita mati, kita nanti bertemu Allah, berjumpa Allah pada hari kiamat dengan membawa dosa kezaliman kepada orang lain, maka ini adalah sesuatu yang paling buruk yang kita bawa pada hari kiamat. Baik. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ini satu kalimat dari hadis tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya Allah yang mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri, dan Allah juga mengharamkan kezaliman itu di antara hamba-hambanya. Kemudian Allah berwasiat kepada kita agar kita tidak saling menzalimi. Dan sekali lagi, jika kita punya dosa kezaliman, apapun dosa kezaliman tersebut, maka segera minta maaf, minta kehalalan, sehingga nanti pada hari kiamat kita tidak dituntut oleh orang-orang yang kita zalimi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sebagaimana biasanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam kezaliman tadi, mohon penjelasan bagaimana kalau orang yang kita zalimi sudah meninggal dunia, cara kita bagaimana? Jika orang yang kita zalimi sudah meninggal dunia, maka kalau orang yang sudah kita zalimi sudah meninggal dunia, maka ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita minta kehalalan atau membayar kezaliman tersebut kepada walinya, kepada ahli warisnya. Misalnya kezaliman itu berupa misalnya harta. Misalnya kita punya hutang, orang yang kita hutangi sudah meninggal, maka kita bayar, kita sampaikan kepada walinya, kita bayar kepada ahli warisnya. Atau kezaliman yang lain, misalnya dia memfitnah atau yang lainnya mendolimi kehormatannya, maka dia minta maaf kepada ahli warisnya. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan ahli warisnya, dia sudah orang yang sudah kita nggak tahu kontaknya atau yang lainnya, maka kita bertobat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan semoga dengan itu, karena ketulusan kita mau bertobat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita. Adapun nanti pada hari kiamat, orang yang kita zalimi terus akan menuntut, maka untuk tuntutannya tersebut akan dibalas, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membayar kezalimannya tadi, itu akan dibalas oleh Allah, akan dibantu membayarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang lain mungkin ibu-ibu ada yang tanyakan? Ya. Monggo. Untuk kezaliman itu tadi itu dilihat dari
Ya. Jadi ya kalau kita misalnya ya melakukan sesuatu, entah mengatakan sesuatu, kita merasa itu sesuatu itu adalah sesuatu yang sebetulnya biasa, wajar begitu. Tapi karena orang yang kita ajak bicara yaitu adalah mungkin orang yang sensitif begitu, kemudian dia merasa terdolimi. Ya kalau kita tahu orang tersebut merasa terdolimi, merasa ya sakit hati atau yang lainnya, walaupun kita tidak sengaja, maka tetap kita minta maaf. Kita minta maaf. Mungkin terlihat dia marah atau yang lainnya, ya maka tetap kita minta maaf begitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu itu sesuatu yang wajar, ya harusnya ya sesuatu yang urf ini ya kalau di dalam ya urf kita ini sesuatu yang biasa. Ternyata orang tersebut merasa terdolimi dan kita nggak tahu, ya maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghitung itu sebagai sebuah kedoliman selama sesuatu itu adalah sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang melampaui batas, Tapi kalau sesuatu itu yang melampaui batas, memang orang itu layak merasa terdolimi dengan sesuatu tersebut. Tapi karena kita ini orang yang keras misalnya, dia sesuatu yang sudah melampaui batas, kita merasa biasa saja, maka itu salah kita. Tapi kalau sesuatu memang sesuatu yang biasa, ya tapi orang itu terlalu misalnya baperan atau yang lainnya, dan kita nggak tahu kalau orang tersebut merasa terdolimi, ya maka insya Allah ini sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan hadis yang ke-24 dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.